Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Dari postingan YouTube milik Rumil Abbas, katanya tentang isu munculnya pernyataan bahwa Ubed itu adalah anaknya Maimun Al-Qaddah. Ini sebuah lelucon yang terpingkal-pingkal katanya. Baik teman-teman, ini para kurcaci Ba'anawi ini sudah mulai panik dan kebingungan. Rumil Abbas, Zaini, bagaimana cara menyanggah pernyataan bahwa Ubed itu adalah putra Maimun, karena sudah ditemukan sebuah dalil dan korenah dari para pernyataan para sejarah terdahulu yang banyak menunjukkan bahwa Ubed itu adalah putra Maimun. Dari mana? Nah, pintu masuknya dari lafaz Al-Maimun dalam syairnya Ali As-Sakron dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiko. Kemudian dari Qaidah Nasab yang pertama itu adalah Qiyafah Athariyah, kesamaan karakter di dalam berdakwah maupun berpolitik, yang dakwahnya itu sama persis, yaitu menjegal akidah dan syariat sesuai yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an. Dan anak cucu mereka yang mencangkokkan nasab Ubed itu kepada Ahmad bin Isa sama di dalam berakidah. Ya, di dalam berakidah sama, ya, menyerang akidah dan agama Islam. Dan pernyataan yang sangat kuat yang akan menjadi bukti yang nyata dari kesamaan karakter itu, yaitu pernyataan dari sebuah sejarawan Muslim terdahulu bahwa Ubed itu yubihul munkarat. Bahkan juga ada pernyataan bahwa Ubed itu menegaskan kalau baginda Nabi itu bukan khatamun nabiyyin. Iya, baik. Ini sama kan, mirip persis. Iya. Dari dakwah-dakwah mereka dari kitab Syarhul Ainiyah, Kunzus Sa'adah yang memperbolehkan bermas-mas badada itu, dan juga akidah bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyerahkan kerajaannya, kekuasaannya itu kepada salah satu leluhur mereka, sehingga terserah dia urusan kehidupan dan kematian itu. Iya. Ini penyelewengan akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap akidah mereka. Oleh karena itu kami wajib melawan gerakan itu yang katanya itu hanya oknum. Ini bukan oknum, tapi ini adalah sebuah ajaran karena tertulis dalam sebuah kitab. Jadi kami ini bukan benci, tapi karena ingin menyelamatkan generasi-generasi anak bangsa dari penjajahan akidah oleh mereka. Begitu, Gus. Betul. Barangkali ada tambahan? Ya. Jadi begini, kalau Rumil Abbas itu mengatakan bahwasanya penelitian kami, ya, bersama dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri tentang siapa sebenarnya Bani Ubed. Adakah korelasi antara Ba'alawi yang mengaku sebagai Bani Ubed dengan Bani Ubed, ya, yang dikenal sebagai pendiri dinasti Fatimiyah yang kemudian dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kalau Rumil Abbas menyatakan ini sebuah lelucon dan anehnya banyak yang percaya, ya mohon maaf, Anda jangan meragukan, ya, kredibilitas umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia, bahwasanya mereka ini nggak bodoh-bodoh amat. Masyarakat Indonesia ini cerdas, Pak. Cuman kecerdasan mereka ini, ya, kadang-kadang tertutup oleh apa? Oleh sifat tawaddu'nya.
tidak berani menonjolkan diri karena apa? Karena mereka memiliki kesadaran diri. Siapalah saya? Apakah mungkin saya harus membicarakan ini? Padahal dia tahu kebenarannya. Nah, sementara kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas itu, Kiai, dari mulai Jauharus Syafaf sampai kitab Al-Arbaun, sampai sekarang kan kebenaran kitab itu memang ditulis pada abad keempat sama abad ke-8, kan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Berarti dia yang ngelawak. Nah, iya. Nah, kemudian ketika kita membaca kitab buku Keabsahan Nasabah Alawi yang dia tulis salah satunya kan, di situ dia melampirkan data-data yang masih berbasis dokumen pribadi atau manuskrip, Kiai. Belum valid. Belum valid. Padahal dalam teori ilmu nasab, ya data yang masih berstatus manuskrip atau dokumen pribadi itu butuh ditahqiq dulu. Betul. Gitu. Nah, ketika ditahqiq, apakah benar sikoh? Kalau nggak sikoh, walaupun ditahqiq nggak bisa dipakai, kan gitu. Nah, sebenarnya dia yang ngelawak, bukan kita. Kan gitu, Kiai. Iya, benar. Itu pandangan saya pribadi, Kiai, tentang Rumel Abbas itu kan. Jadi begini Bang Rumil, ya tenang, jangan panik dong. Ini penelitian masih didalami, dan dalil-dalilnya dari kitab-kitab sejarah sudah kami kantongi. Nah, sebentar lagi ini akan muncul, tapi kami masih mengawal dua buku bantahan terhadap Keabsahan Nasabah Alawi yang karena di sana itu banyak salahnya dan banyak yang menyimpang, terus penggiringan opini, standar ganda, ini harus diluruskan agar tidak menyesatkan umat. Ini satu. Terus yang kedua itu adalah kitab hikayat, cerita hikayat Yahudi dan versus khurafat Ba'alawi. Ini juga harus disampaikan karena di sana banyak penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dari khurafat Ba'alawi yang kami temukan, kemudian kami nukil, kami ambil itu untuk menyampaikan kepada umat bahwa akidah yang seperti ini salah dan menyesatkan. Bukan karena benci, tidak. Untuk mencerdaskan umat agar tidak menjadi korban dari sandra akidah mereka yang menyimpang dari Al-Quran dan yang lebih lucu begini, Kiai. Bang Rumel Abbas ini pernah membantah tentang mi'rajnya Fakih Muqaddam 70 kali. Kata dia, itu kan hal yang biasa, seperti orang sholat, katanya begitu. Ya toh? Nah, sejak kapan orang sholat itu naik ke langit bersama dengan keledainya? Kalau memang itu sholat. Dan mohon maaf, di kitabnya kan jelas ya itu bahasanya urijabi. Iya, urijabi gitu loh. Jadi saran saya untuk Bang Rumil, jangan khianati keilmuan kamu. Ya, betul. Kita dari kelompok-kelompok intelektual, dari kalangan santri, jangan pernah mengkhianati apa yang kita tahu. Jadi yang salah harus disalahkan agar kita tergolong dengan orang-orang alim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Nah, ini. Jadi ulul ilmi, orang-orang yang berilmu yang selalu menegakkan keadilan, kebijaksanaan, konsekuen dengan ilmunya. Yang salah harus tetap disalahkan walaupun itu juragan kamu, Mas. Yang salah, ya juga kepada Zaini, yang salah harus disalahkan. Kalau misalnya sekarang ada orang yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kerajaannya kepada orang tersebut, ini salah apa tidak? Secara akidah. Ya, dan jangan dikatakan oknum. Dan jangan dikatakan oknum. Ini sudah kami temukan. Ada di kitabnya. Ada kitab ini ajaran. Ya. Jadi Bang Rumil, ya, yang salah tetap harus disalahkan. Kita berpedoman dengan sabda baginda Nabi, laukanat binti Fatimah saraqat laqattu yadaha. Seandainya jika putriku Fatimah mencuri,
maka aku akan memotong tangannya. Ya. Itu katanya baginda Nabi. Apa karena mereka itu adalah juragan Bang Rumil sehingga Bang Rumil tidak berani menyalahkan atau memaksakan kehendak mencari pembenaran terhadap pernyataan yang mereka yang sudah benar-benar salah dan menyesatkan umat, Bang Rumil. Apalagi gini Kiai, yang lebih lelucon lagi. Ketika membela tentang fakta dan realita berdasarkan data yang akurat, bahwasanya Utsman bin Yahya itu adalah antek penjajah Belanda, yang mana dia itu adalah bagian dari mufti Batavia. Batavia ini kan ibu kota Fox Belanda, bukan Indonesia, bukan Nusantara, gitu loh. Nah, kemudian dia katakan bahwasanya tidak salah Habib Utsman karena saat itu pemerintahan yang sah adalah Belanda. Dari mana logikanya? Penjajah kok dikatakan pemerintah yang sah? Nah, kalau seumpamanya Belanda itu dikatakan pemerintah yang sah, berarti semua pahlawan-pahlawan kemerdekaan ini adalah pemberontak. Dan apa mungkin seorang ulama, seorang alim, allamah, kemudian dia memberontak kepada penguasanya, sementara itu dilarang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitulah. Ini kan yang lebih lucu sebenarnya dia sendiri. Pemerintahan yang sah itu, Bang Rumil, ya milik kita, pribumi yang sudah lahir di sini. Bukan ujuk-ujuk Belanda yang datang ke sini ingin menguasai Indonesia, itu dianggap sah. Itu penjajah, Bang Rumil. Harus kita bedakan antara penjajah dan orang kita sendiri. Bagaimana, Bang Rumil ini? Jenengan itu sudah salah. Membantu dan mendukung orang luar, kemudian jenengan menganggap saudara-saudara jenengan yang lahir di sini ini dianggap pemberontak. Waduh, gimana, Bang Rumil? Jadi orang-orang Belanda yang didukung dan diagung-agungkan, kemudian antek-antek Belanda dari Yaman juga diagung-agungkan, dibela. Sedangkan tokoh-tokoh pahlawan dan saudara kamu yang berjuang dihinakan dengan disebut sebagai pemberontak. Itu dengan pengkhianat loh kepada tokoh-tokoh pahlawan yang sudah mendapatkan kehormatan dari negara yang kita cintai, Indonesia, Bang Rumil. Waduh, gimana kamu, Bang Rumil? Kami ini adalah musuh negara lah kalau begitu. Negaranya sendiri dihinakan, pahlawannya sendiri dihinakan karena dianggap apa? Pemberontak. Terus Belanda dan orang Yaman dianggap pemerintah yang sah. Oh, berarti norak enggak, Bang Rumil? Ya jelas norak, Bang Rumil. Gimana? Jangan memaksakan kehendak, Bang Rumil, untuk menyenangkan dirinya sendiri, pribadinya, hanya untuk mendapatkan ursaiun dari mereka. Jangan, Bang Rumil. Dari biayatillahi samanan qalila. Jangan, Bang Rumil. Ya, demikian teman-teman. Silakan diskusi. Ya, baik, untuk Bang Rumil dan para kurcaci Ba'anawi, tenang, jangan panik. Ya, sebentar lagi ini buku kajian kita tentang siapa itu Ubed itu sebenarnya, dan kalau sudah dibatalkan nasabnya, siapa bapaknya Ubed itu yang sesungguhnya, sudah kami temukan dengan dasar dalil-dalil dan korinah-korinah yang sudah kami nukil dari para kitab-kitab sejarah. Nah, ingat, kalau Al-Burqa Al-Musyikoh, Al-Isakron dalam Al-Burqa Al-Musyikohnya menetapkan nasabnya Ubed itu ke Ahmad bin Isa hanya dengan 2 kitab, kami ini akan menetapkan, bahkan ini kitabnya menyelisih usulnya. Kami menetapkan bahwa Ubed itu adalah putra Maimun dari 5 kitab. Dan ini tidak menyelisih usul. Saya pastikan. Karena itu masih dikaji dan sudah dikantongi, tinggal menyusun, Bang Rumil, ya. Kasihan, kami bukan membenci Ba'anawi. Kami mendukung dan membantu Ba'anawi untuk mengakui bapaknya yang sesungguhnya. Ya, begitu. Ya. Mudah-mudahan setelah ini Ba'anawi sadar dan teringat dengan sabda baginda, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Iya. Semoga ini bisa menyadarkan dan memberi hidayah kepada para Ba'anawi untuk mengakui siapa bapak mereka yang sesungguhnya. Terima kasih teman-teman, semoga ya apa yang kami sampaikan ini memberi pencerahan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.